Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap C, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung kelas B Universitas Negeri Makassar. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yakni Fadila Mawarni, Asma Uniami, Alex Fadila Abiri, Aldan Wiranata, Sulfadel Akbar, dan Andi Ahyar Fauzan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ergonomi. Berikut presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hasmo Niami. Latar belakang, perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pokok pada lapangan pekerjaan. Peralatan dan teknologi merupakan salah satu penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan. Di samping itu, akan terjadi dampak negatifnya bila kita kurang waspada menghadapi bahaya potensial yang mungkin akan timbul. Hal ini dapat dicegah dengan adanya antisipasi berbagai risiko. Antisipasi ini harus dilakukan oleh semua pihak dengan cara penyesuaian antara pekerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan ergonomi. Pengertian ergonomi. Ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya berupa penyesuaian ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembaban bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Sejarah ergonomi. Ergonomi dipopulerkan pertama kali pada tahun 1949 sebagai judul buku yang dikarang oleh Profesor Murrell di Amerika Serikat, dikenal istilah human factor atau human engineering. Kedua istilah tersebut hanya berbeda pada penekanannya. Menurut Hawkins, untuk mencapai tujuan praktisnya, keduanya dapat digunakan sebagai referensi untuk teknologi yang sama. Ergonomi telah menjadi bagian dari pengembangan budaya manusia sejak 4.000 tahun yang lalu. Kenalkan, nama saya Alex Fadila Abiri, mahasiswa dengan NIM 200201602018. Ruang lingkup ergonomi. Ergonomi sendiri adalah ilmu dari pembelajaran multidisiplin ilmu lain yang menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional, serta merangkum informasi, temuan, dan prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Selanjutnya, tujuan dan prinsip ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Yang terakhir, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan, sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Andi Ahyar Fauzan, NIM 20016020059. Saya akan menjelaskan tentang bidang studi ergonomi. 1. Ergonomi fisik berkaitan dengan anatomi manusia dan beberapa karakteristik antropometrik, fisiologis, dan biomekanik yang berkaitan dengan aktivitas fisik. 2. Ergonomi kognitif berkaitan dengan proses mental seperti persepsi, memori, penalaran, dan respon motorik, karena mereka mempengaruhi interaksi antara manusia dan elemen dari sistem. 3. Ergonomi organisasi berkaitan dengan optimalisasi sistem teknis sosial termaksud struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Penerapan ergonomi. 1. Posisi kerja. 2. Proses kerja. 3. Tata letak tempat kerja. 4. Mengangkat beban. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Aldan Wiranata dengan NIM 20016020058, kelas Teknik Sipil Bangunan dan Gedung B. Pendekatan ergonomi dan aplikasinya di industri ada 4. Yang pertama, perancangan, modifikasi, pergantian atau perbaikan fasilitas kerja untuk meningkatkan produktivitas.
kualitas produk dan lingkungan kerja. 2. Perancangan modifikasi area dan tempat kerja, tata letak atau layout, fasilitas produksi untuk memudahkan mempercepat operasi kerja, material handling, service, dan maintenance. Ketiga, perancangan dan modifikasi tata kerja atau work methods, termasuk dalam hal ini mekanisasi, otomasi proses dan alokasi beban kerja dalam sebuah sistem kerja manusia dan mesin. Yang terakhir, nomor 4, yaitu perancangan kondisi lingkungan fisik kerja yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan, atau keselamatan dan kesehatan kerja bagi manusia. Operator, temperatur, noise, pencahayaan, vibrasi, dan lain-lain. Untuk meningkatkan motivasi kerja, kualitas lingkungan kerja, dan produktivitas. Manfaat ergonomi di tempat kerja baik berupa gerakan berulang posisi kerja yang tidak nyaman. Mengangkat beban berat lambat laun akan menimbulkan keluhan nyeri otot atau myalgia, nyeri punggung atau low back pain, bahkan cedera atau kecacatan pada sistem otot dan rangka sistem kerja yang kurang baik terkait dengan bidang ergonomi. Dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam produksi dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan pada pekerja, serta dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis untuk perusahaan. Penerapan ergonomi di tempat kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi proses bekerja dan tempat bekerja. Manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat memberikan manfaat lain termasuk 1. Meminimalkan usaha dalam bekerja, 2. Mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja, dan 3. Meningkatkan produktivitas kerja. Saya Fadila Mawarni dengan NIM 2002016020015. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 di tempat kerja, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.